Ya, kalau tema hari ini ya, tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tema hari ini tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, mari kita membuka Alkitab Matius 12 ayat 38 sampai 40. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Sudah bertemu? Oke, udah tampilkan di depan. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau manusia, ya manusia itu selalu gimana? Selalu mereka pengen melihat mujizat. Ya, mereka selalu ingin dapat mujizat daripada Tuhan. Ya, kalau di dalam Matius yang tadi ayat ini situasinya ahli Taurat sama orang-orang Farisi, mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk suatu tanda, bahwa tanda itu supaya dia membuktikan dia adalah anak Allah. Karena Yesus selalu berkata, "Aku adalah Tuhan, aku adalah anak Allah, aku adalah anak Allah." Ya, jadi orang-orang Farisi sama orang-orang zaman itu mereka enggak bisa percaya sama sekali. Karena kenapa? Karena Yesus itu manusia biasa, sepertinya manusia biasa. Jadi tidak bisa percaya Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Jadi mereka meminta, ya kalau kamu benar-benar Tuhan, ya coba kasih tanda kepada kita. Ya selalu begitu. Jadi jawab Yesusnya gimana? Tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya. Kenapa Yesus tidak memberikan mujizat lain? Ya. Kenapa? Karena makna tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus apa? Karena Nabi Yunus udah dimakan ikan besar, terus dia 3 hari di dalam perut ikan. Ya, orang-orang lain sudah menganggap Yunus itu udah mati, ya. Tapi gimana? Dia 3 hari kemudian dia keluar lagi. Ya, itu artinya sama dengan tanda kebangkitan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata, ada satu tanda yang akan diberikan kepadamu, yaitu aku mati dan bangkit kembali. Ya, ini inti iman Kristen. Ya, bukan sekedar mujizat, tetapi kebangkitan. Ya, jadi hari ini kita harus memegang pertanyaan ini. Kenapa Yesus bukan memberikan banyak tanda, tetapi hanya memberikan satu, yaitu kebangkitan. Jadi hari ini firman Tuhan, ya,
kita akan melihat alasan ya kenapa Tuhan Yesus memberikan cuman satu tanda ya, yaitu kebangkitan Yesus. Oke. Nomor satu ya. Poin nomor satu, poin pertama itu tanda Nabi Yunus menunjukkan kebangkitan Yesus. Tanda Nabi Yunus menunjukkan kebangkitan Yesus. Ya, Nabi Yunus waktu dia waktu zaman dia melarikan diri dari Tuhan. Akhirnya dilemparkan ke laut. Terus ia masuk ke dalam perut ikan, ya. Tidak ada yang berpikir, oh ia akan bisa balik lagi atau bisa keluar lagi. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Dan juga Nabi Yunus keluar kembali ke dunia lagi. Ya, kalau peristiwa ini bukan sekedar mukjizat biasa, tetapi peristiwa ini menunjukkan perubahan dari kematian menuju kehidupan. Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada tanda Nabi Yunus, peristiwa Nabi Yunus, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Kemudian gimana dia sesuai dengan perkataan Yesus atau sesuai dengan nubuat kitab suci, dia mati di atas kayu salib, dan juga pada hari yang ketiga gimana dia bangkit kembali. Kebangkitan itu bukan hanya simbol saja, ya, tetapi peristiwa nyata, fakta sejarah. Di dalam sejarah sudah terjadi, benar-benar terjadi. Ya, amin. Jadi oleh karena itu kita harus bertanya seperti ini. Kenapa Yesus berkata satu tanda Yunus saja cukup? Kenapa satu tanda saja cukup? Kenapa? Alasannya begini. Karena kebangkitan sudah membuktikan segalanya. Ya. Kalau kebangkitan sudah membuktikan segalanya, ya. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita bisa mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi benar-benar Allah, Sang Pencipta. Ya. Amin. Ya, poin kedua, kebangkitan adalah bukti yang nyata. Ya. Mari kita membuka Alkitab, Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Sudah bertemu? Saya akan bacakannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Kalau manusia seperti saya yang kurang percaya ya sebelumnya, itu ya terus
menginginkan lebih banyak tanda-tanda kepada Tuhan, atau lebih banyak meminta mujizat atau tanda kepada Tuhan. Ya, saya juga dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga terus meminta tanda atau mujizat kepada Tuhan. Kalau engkau ada berikan sesuatu supaya saya bisa percaya, supaya saya bisa percaya. Tapi ya saya tanda-tanda apapun saya belum bisa percaya kepada Tuhan sebenarnya, ya. Tetapi ya melalui kebangkitan Yesus saya juga bisa percaya seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Ya, jadi manusia terus ya ingin dapat lebih banyak tanda. Mereka merasa, ya, saya juga dulu merasa, kalau satu tanda saja tidak cukup. Makin banyak makin baik, ya. Tapi Yesus hari ini dengan jelas berkata, satu saja sudah cukup. Dan satu itu adalah kebangkitan. Kenapa? Karena kebangkitan sepenuhnya membuktikan siapa itu Yesus, ya. Kebangkitan membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah, ya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dosa kita telah diampuni. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian bukanlah terakhir kehidupan kita. Tetapi kenapa masih banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Walaupun ada bukti yang nyata, ya. Udah ada bukti yang nyata. Tadi yang dijelaskan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 31, ya. Di situ tadi, ya, Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti, ya, tentang hal itu dengan membangkitkan Dia antara orang mati. Ya, walaupun Tuhan sudah memberikan suatu bukti yang nyata, kenapa banyak orang tidak percaya, masih tidak percaya? Bukan karena kurang buktinya, tetapi karena hatinya, ya, hatinya masih tertutup, ya. Ada orang yang selalu berkata seperti ini, kalau saya melihat satu mujizat saja, saya akan percaya. Sekarang banyak orang yang mau dapat mujizat, tanda. Tapi itu kalau walaupun mujizat itu terjadi, ya, itu belum tentu itu daripada Tuhan atau gimana. Kita belum tentu, belum pastikan itu tanda daripada Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 24, ya. Di situ sangat jelas. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengatakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilih juga. Ya, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, mereka pun bisa memberikan tanda-tanda atau mujizat-mujizat, ya. Terus mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, ya. Jadi maksud sayanya hanya karena mujizat terjadi bukan berarti itu pasti berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus membedakan, bukan berdasarkan mujizat, tetapi berdasarkan Injil dan kebenaran. Kita harus memegang Injil
bukan kita memegang mujizat, tetapi kita harus memegang Injil dan kebenaran. Karena tadi saya sudah jelaskan, nabi-nabi palsu sama Mesias palsu, mereka pun bisa memberikan mujizat. Ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 juga mengatakan kedatangan si penduhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Ya, iblis, si jahat, ya, mereka pun bisa memberikan mujizat. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata tadi sangat menegaskan, ya, tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus, yaitu kebangkitan Yesus. Amin. Kebangkitan Yesus itu bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi kebangkitan adalah bukti sempurna daripada Tuhan. Jadi tidak diperlukan tanda lain, ya. Tetapi kebangkitan Yesus bukan hanya doktrin untuk dipercayai, tetapi kebangkitan Yesus adalah kuasa yang benar-benar mengubah hidup kita. Jadi sekarang kita harus melihat, ya, poin terakhir, apa perubahan ada di bawah kebangkitan dalam kehidupan kita. Ya, poin ketiga, melalui kebangkitan Yesus, kehidupan kita bisa berubah. Ya. Melalui kebangkitan Yesus, kehidupan kita bisa berubah. Seperti Yunus, ya, Yunus juga setelah dikeluarkan dari perutnya ikan, dia sudah berubah secara total. Sebelumnya dia sebenarnya enggak cocok dengan hatinya Tuhan. Dia mau pergi ke sini, tapi Tuhan mau perintah Tuhannya, kamu pergi ke sana. Tapi Yunusnya mau pergi ke sini. Terus dia enggak mau memberitakan Injil. Tapi setelah, ya, dapat hidup lagi, dia gimana? Dia berubah secara total. Murid-murid Yesus pun juga, ya, mereka walaupun mereka 3 tahun setengah mengikuti Yesus, ya, sebagai muridnya, tetapi gimana? Ya, mungkin mereka paling banyak melihat atau mengalami mujizat dari Yesus, dan mereka paling banyak mendengar perkataan-perkataan atau khotbah-khotbah dari Yesus. Walaupun 3 tahun setengah mereka ikut banyak mengalami mujizat, tetapi gimana? Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka semuanya terus bersembunyi atau melarikan diri, kabur semua, ya. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, kehidupan mereka berubah secara total. Dulunya mereka takut, ya, mati, ya, mereka bersembunyi. Tetapi setelah mereka berjumpa Tuhan Yesus, mereka gimana? Mereka sangat berani untuk memberitakan Injil sampai mereka mati martir. Itu sangat luar biasa perubahannya. Ya, itu artinya apa? Hanya kebangkitan Yesus, ya. Mereka bisa percaya, oh, ini sebenarnya bukan hanya manusia biasa atau nabi, ya, atau guru Injil, tetapi dia sebenarnya ada anak Allah. Kebangkitan itu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus.
orang yang percaya kebangkitan, ya, tidak lagi mengalami ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Dia sudah menjadi Tuhan kita. Amin. Jemaat gereja mula-mula, mereka juga mengalami penganiayaan yang sangat berat, ya. Tetapi di depan kematian, mereka tidak menyangkal iman mereka. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sangat mengasihi Yesus. Terus Yesus ada di dalam hati mereka sebagai Tuhan. Melalui kebangkitan Yesus, ya, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bisa percaya kebangkitan Yesus, Yesus yang bangkit, ya, hidup kita pasti berubah secara total. Ya, singkat cerita saya juga dulunya memang saya juga sejak lahir saya sudah orang Kristen, ya, karena orang tua saya orang Kristen, saya otomatis orang Kristen. Ya, terus saya sampai SMA sebelum kuliah saya ya rajin ibadah, rajin berdoa juga. Tapi semenjak saya masuk kuliah, saya enggak ke gereja lagi, terus saya enggak percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Karena logika sayanya enggak masuk akal, maksudnya cerita Alkitab itu enggak masuk akal. Terus enggak kelihatan, Tuhan Yesus enggak kelihatan, enggak kedengaran, ya. Jadi saya tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi saya hidup ya dengan dunia, ya, memang di dunia, ya. Terus saya lebih sukanya berkumpul dengan teman-teman. Terus saya minum mabuk terus ke tempat yang joget-joget, ya. Ya, sampai pagi-pagi sampai subuh saya minum mabuk, ya, joget-joget, ya. Karena di Korea banyak tempat yang namanya klub, itu banyak sekali, ya, banyak. Terus bebas minum, ya, bebas minum di mana saja, kapan saja bebas minum. Apalagi bebas beragama, ya. Tidak punya agama pun ya boleh, ya. Makanya sekarang di Korea kebanyakan ateis, ya. Lebih banyak daripada punya agama, ya. Jumlah penduduk agama semuanya di Korea, jumlah penduduk agama semua lebih kecil daripada ateis. Ateis lebih banyak daripada seluruh agama, ya. Jadi sekarang orang Korea mereka enggak mau dengar, ya, menganggap tidak ada Tuhan. Ya, saya juga dulu begitu. Tapi ya, saya melalui kebangkitan Yesus, ini fakta sejarah. Jadi saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia sungguh-sungguh bangkit kembali. Jadi artinya Dia adalah anak Allah. Terus perkataan Dia itu semuanya, ya, nyata, sungguh nyata, ya. Jadi disitulah saya bisa percaya, ya. Saya melihat yang kehidupan murid-murid Yesus juga, ya. Khususnya Petrus, ya. Sebelumnya dia bersembunyi, terus dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi dia gimana? Dia mati martir dengan cara, ya, salib yang terbalik, ya.
Ya, disitulah saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, terus jadi saya bisa menjadi misionaris juga. Ya, jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan suatu bukti yang nyata supaya semua orang bisa percaya. Ya, amin. Ya, oke. Kesimpulan. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhan sudah memberikan suatu bukti yang nyata supaya semua orang bisa percaya. Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita percaya Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua setiap hari, setiap saat hidup bersama dengan Tuhan dan menjalani bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya.